Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Arba. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan diskusi kami terkait karbon monoksida dan antidotnya. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri Nafidatul Afina, kemudian ada Anissa Natania, Debbie Permata, Anita Anjani, Renata Diah, Nada Aziati, dan Ainun Mufidah. Baik, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan apa itu karbon monoksida. Jadi karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, dan tidak menyebabkan iritasi, yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari bahan yang mengandung karbon. Sumber-sumber umum paparan CO pada manusia termasuk menghirup asap kebakaran, asap knalpot kendaraan bermotor, kompor orang, minyak tanah, atau gas yang tidak berventilisasi baik. Dan pada tingkat yang lebih rendah itu berasal dari asap rokok dan metilena klorida. Selanjutnya, mekanisme toksisitas. Karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin dengan afinitas 250 kali lipat dari oksigen, mengakibatkan berkurangnya saturasi oksihemoglobin dan menurunnya kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah. Selain itu, kurva disosiasi oksihemoglobin bergeser ke kiri, sehingga mengganggu pengiriman oksigen ke jaringan. Karbon monoksida juga dapat secara langsung menghambat sitokrom oksidase, yang selanjutnya mengganggu fungsi seluler dan diketahui berdekatan dengan mioglobin, yang mungkin berkontribusi terhadap gangguan kontraktilitas miokard. Dalam model keracunan pada hewan, kerusakan paling parah terjadi pada area otak, yang sangat sensitif terhadap iskemia dan seringkali berkorelasi dengan tingkat keparahan hipotensi sistemik. Pengikatan karbon monoksida dapat membuat hemoglobin janin menjadi lebih sensitif, dan kadar janin atau neonatal mungkin lebih tinggi daripada kadar ibu. Farmakokinetik dari kompleks karboksihemoglobin secara bertahap terdisosiasi setelah dihilangkan dari paparan. Perkiraan waktu paruh eliminasi karboksihemoglobin selama perawatan dengan oksigen aliran tinggi dengan masker yang pas atau tung endotrakeal adalah 74 menit atau kisaran 24 sampai 148 menit. Di udara ruangan, perkiraan waktu paruh adalah sebanyak 200 menit dan selama terapi oksigen hiperbarik, waktu paruh hanya 12 sampai 20 menit. Selanjutnya, faktor penyebab dari keracunan karbon monoksida. Keracunan karbon monoksida berasal dari menghirup asap dari hasil pembakaran dan buangan gas oleh knalpot dari kendaraan, generator, mesin, pembakaran batu bara, dan juga berasal dari sumber-sumber industri lain yang menggunakan bahan bakar. Gas karbon monoksida dilepaskan akibat adanya aktivitas pembakaran. Sumber gas karbon monoksida di udara adalah mobil, truk, dan kendaraan lainnya atau mesin yang membakar bahan bakar fosil. Tidak adanya itu, namun beberapa barang yang ada di rumah seperti pemanas ruangan dengan minyak tanah, cerobong asap, dan tungku yang bocor, serta kompor gas merupakan benda-benda yang dapat melepaskan gas karbon monoksida di dalam ruangan. Gas karbon monoksida juga bersumber dari asap rokok. Asap yang disebabkan oleh bahan bakar untuk memasak ataupun pemanas ruangan yang dapat berdampak fatal karena dapat mengikat Hb sehingga menyebabkan COHB atau karboksihemoglobin. Paparan gas karbon monoksida ini sering terjadi di dalam ruangan tertutup atau ruangan yang dibatasi. Kondisi ini berbahaya jika asap hasil pembakaran tersebut berkumpul di ruangan tertutup tanpa ventilasi.
Gejala awal yang terkait dengan keracunan karbon monoksida seringkali tidak spesifik dan mudah tertukar dengan penyakit lain, biasanya sindrom virus. Namun, ada keluhan khas yang muncul antara lain sakit kepala, pusing, mual, dan paparan paling sering terjadi selama musim dingin. Tidak mengherankan bahwa influenza adalah kesalahan diagnosis yang paling umum. Gejala keracunan terutama terjadi pada organ yang konsumsi oksigennya tinggi seperti otak dan jantung. Paparan lanjutan karbon monoksida dapat menyebabkan gejala yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di jantung. Mayoritas pasien mengalami sakit kepala, pusing, dan mual. Pasien dengan penyakit koroner mungkin mengalami angina atau infak miokard. Dengan paparan yang lebih parah, gangguan berpikir, kejang, aritmia jantung, hipotensi, hingga kematian dapat terjadi. Berikut beberapa gejala yang sering muncul pada keracunan karbon monoksida. Yang pertama sakit kepala, kedua ataksia, ketiga nyeri dada, keempat mual dan muntah, kelima penglihatan kabur, keenam lemah, dan yang terakhir kebingungan. Kemudian adalah tanda keracunan. Gejala awal keracunan karbon monoksida mirip sindrom virus. Sering disalahartikan sebagai influenza karena sakit kepala, pusing, dan mual yang umum. Paparan CO berkelanjutan dapat menyebabkan infak miokard, aritmia, dan henti jantung. Kematian biasanya akibat aritmia ventrikel dan hipoksia seluler. Sistem saraf pusat sangat sensitif. Konsentrasi COHB rendah pada pasien sehat bisa menyebabkan sakit kepala dan pusing. CT scan setelah paparan yang menyebabkan koma menunjukkan penurunan kepadatan di materi putih pusat dan globus pallidus. Kulit merah ceri muncul hanya pada paparan berlebihan, mungkin akibat vasodilatasi CO dan iskemia jaringan. Fenomena langka lainnya termasuk bulae cutaneus setelah paparan parah. Pada mekanisme antidot, di sini kami menggunakan hiperbarik oksigen menurut referensi yang Bu Arba berikan. Nah, mekanisme kerja terapeutik HBO ini didasarkan pada peningkatan tekanan hidrostatik dan tekanan parsial oksigen. Jadi, efek utama HBO ini adalah meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam plasma. Produksi NO intraseluler ini tampaknya menjadi dasar efek penghambatan HBO pada adesi neutrofil. Nah, jadi di sini kami menggunakan HBO untuk mencegah pembentukan B integrin yang menempel, yang akhirnya nanti akan menyebabkan lipid peroksidasi pada otak. Selanjutnya dipaparkan oleh Renata. Untuk lanjutan mekanisme antidot, kemampuan HBO untuk menghambat fungsi integrin neutrofil B, memperbaiki cedera, reproduksi otak, otot rangka dan usus, serta cedera paru akibat asap, penyakit demopresi dan ensefalopati yang disebabkan oleh keracunan CO. Selain itu, HBO mempercepat pemulihan proses oksidatif mitokondria. Teknik neuroimaging yang berbeda pada korban CO telah menemukan kelainan vaskular akut dan hubungan atipikal antara aliran darah otak dan kebutuhan O2 neuron. Perubahan ini memicu perlekatan neutrofil dan mengaktifkan neutrofil, memulai rangkaian peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan disfungsi neurologis tertunda. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.